Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Giatama, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan berbincang atau Bapak akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Observasi ini sebenarnya adalah kata yang tidak asing. Saya rasa ini adalah kata yang dari satuan pendidikan sebelumnya pun Anda sering mendengar kata observasi, riset, penelitian, pengamatan. Itu adalah padanan kata dari observasi. Lalu apa tujuan pembelajaran, indikatornya, dan lain sebagainya? Mari disimak bahwa pembelajaran teks laporan hasil observasi ini diharapkan siswa mampu menginterpretasi isi dari sebuah laporan. Kedua, siswa mampu menganalisis bagian-bagian dari sistematika laporan dan kebahasaan pada teks laporan. Dan yang terakhir, ini pada keterampilannya, siswa mampu menyusun atau mengonstruksi teks laporan hasil observasi berdasarkan sistematika dan kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Maka saya harap Anda mampu menyimak pembelajaran ini sehingga nanti pada akhirnya Anda mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan baik. Coba perhatikan teks berikut ini dengan judul The Topeng Museum Angkut. Teks ini juga dapat Anda lihat di buku paket Kemdikbud yang warna biru, sampul biru. Anda bisa dapatkan buku tersebut di perpustakaan gratis ya. Tinggal nanti Anda berkomunikasi dengan pustakawati Ibu Selda. Silahkan untuk mendapatkannya. Di sana ada pemaparan tentang The Topeng Museum Angkut. Bagaimana teks yang dibangun, bagaimana kebahasaan yang dibangun, ada struktur, ada unsur apa saja. Istilah struktur dan unsur juga sebenarnya istilah yang familiar di telinga Anda, di pengetahuan Anda. Karena teks-teks yang kalian pelajari di SMP misalnya, itu juga tidak lepas dari struktur. Kita lihat bagaimana struktur yang dibangun pada paragraf per paragraf dari teks The Topeng Museum Angkut. Ya. Sumbernya dari buku Kemdikbud ya, dari buku bahasa Indonesia yang sampul warna biru itu Anda bisa lihat. Nah, berdasarkan contoh tersebut, kita bisa amati tuh bagaimana isi yang dibangun, apa sih yang dibicarakan. Yang dibicarakan adalah tentang topeng, bagaimana jenis-jenis topeng, ada topeng apa saja yang ada di Museum Angkut dan lain sebagainya. Anda bisa melihat apa saja pembahasan-pembahasan per paragraf di teks tersebut. Berarti ada topik apa saja. Berarti dalam teks laporan hasil observasi ada topik yang dibahas dan ada objek yang diamati. Lalu ada apa itu laporan? Lalu apa itu observasi? Tadi sempat disinggung. Laporan itu sendiri adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai suatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Pemaparan, penjabaran. Artinya ada hal yang dijelaskan. Ini penjelasan ini tertera di referensi siswa.blogspot.com. Lalu bagaimana pengamatan? Observasi berarti pengamatan, riset, penelitian, ya. Berarti ada objek yang harus diamati. Berarti kalau laporan mengenai isi penjabaran apa yang dilaporkan adalah isi penjabaran dari hasil pengamatan. Seperti itu. Jadi teks laporan hasil observasi berisi pengamatan, penelitian, riset atau survei
yang terdapat fakta dan data atau kenyataan yang ditemukan. Argumen yang disampaikan bersifat objektif. Kenapa objektif? Karena Anda mengamati dan melaporkan hasil pengamatan itu berdasarkan faktualnya, kenyataannya, bukan mengada-ngada, ada datanya, berdasar kenyataannya, gitu. Tidak mengarang. Dalam artian mengarang di sini menduga-duga, tapi Anda by data, berdasarkan data hasil pengamatan. Jadi argumen yang disampaikan bersifat objektif, disajikan dengan ragam bahasa yang baku atau formal, lugas, efektif, dan denotatif. Apa saja yang disebut baku? Disebut baku itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Anda bisa download PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kita sering nyebutnya EYD, tapi sekarang jadi PUEBI. Di Play Store juga ada, KBBI juga ada di Play Store. Yang versi 5 Anda bisa download itu. Itu adalah kebakuan atau keformalan. Ada juga lugas. Lugas di sini tidak bertele-tele. Artinya mampu dipahami secara mudah. Efektif ini tidak menimbulkan bahasa-bahasa yang ambigu, bahasa-bahasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dan denotatif ini lawan dari konotatif. Kalau konotatif pengkiasan, kalau denotatif makna sebenarnya gitu. Jadi sedikit sekali penggunaan pengkiasan. Apakah boleh? Boleh, tapi tidak mendominasi denotatif pada teks laporan hasil observasi. Nah, berarti di dalam proses pembelajaran ini ada poin apa saja? Pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok ini bisa dilihat dari semua bagian secara keseluruhan atau bisa dilihat per paragraf. Itu untuk gagasan pokok. Ada juga pengklasifikasian. Nah, tadi Anda lihat di The Topeng misalnya ada pengelompokan, ada topeng apa saja yang dibahas di sana, ada topeng kayu, ada topeng apa dan lain sebagainya. Berarti ada pengelompokan. Nah, ada deskripsi, tadi penjabaran, apa sih yang dimaksud topeng kayu? Apa sih yang disebut topeng yang lainnya? Jadi ada penjabaran, penjelasan. Nah, ini jadi setelah dikelompokkan ada penjelasan. Contoh, misal saya mengkelompokkan bahwa manusia itu dibagi dalam dua genre laki-laki dan genre perempuan. Nah, apa yang dimaksud dengan genre manusia bergenre perempuan itu yang seperti apa? Dijelaskan. Yang laki-laki itu dijelaskan seperti apa. Atau kalian juga mengamati sekolah, ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, nanti dijelaskan sekolah negeri seperti apa, sekolah swasta apa. Berarti ada objek yang diamati yang nanti harus dideskripsikan atau dijelaskan. Nah, maka gagasan pokok adalah hal pokok yang diungkapkan sebagai patokan atau inti dari pembahasan. Nah, klasifikasi, pengelompokan atau pembagian yang akan menjadi pembahasan, dan deskripsi adalah penjabaran secara terperinci tentang suatu bagian. Nah, lalu bagaimana dengan strukturnya? Kalau kalian amati tadi teks yang tadi saya berikan ada di buku paket juga, di buku Bupena misalnya yang dari Erlangga. Itu juga ada beberapa teks yang bisa jadi referensi, ada perbandingan teks. Anda bisa bandingkan teks 1, 2, 3 bagaimana perbedaannya baik segi isi atau struktur. Nah, dari segi struktur itu sendiri, kalau yang tadi komponennya dari segi struktur ada apa saja? Ada pendahuluan atau klasifikasi atau definisi. Di bagian awal ya biasanya muncul dulu pendahuluan atau pengelompokan atau pendefinisian. Nah, boleh tidak misalnya pendahuluan pengklasifikasian ini di bagian akhir paragraf, di bagian akhir wacana? Boleh. Berarti itu yang disebut dengan paragraf induktif atau paragraf deduktif. Pembahasan utamanya atau umumnya ada di bagian awal atau di bagian akhir. Nah, ada deskripsi bagiannya. Jadi setelah pengelompokan misalnya deduktif nih di bagian awal. Nah, kalian setelah menjabarkan secara umum ada kelompok manusia itu ada dua, ada laki-laki ada perempuan. Nah, setelah
pengelompokan itu kalian masuk ke bagian 2 deskripsi bagian. Bahas dulu mana yang laki-laki itu seperti apa dijabarkan. Yang kedua selanjutnya bagaimana yang perempuan itu dijabarkan. Itu penjabaran itu disebut deskripsi bagian. Ada yang deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini juga bisa berupa penegasan ulang. Deskripsi manfaat ini bisa menyampaikan bagaimana manfaat yang atau misalnya fungsi pada pembahasan objek tersebut. Misalnya jadi kenapa manusia itu dibagi dalam 2, apa fungsinya, apa manfaatnya. Terus deskripsi manfaat ini juga bisa sebagai penegasan di sini. Jadi Anda bisa menguatkan bahwa manusia itu dibagi dalam 2 genre itu karena apa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Bagaimana ciri yang terbentuk dari laporan hasil observasi? Jika Anda melihat tadi bagian per bagian di teks-teks LHO, baik di buku kementerian atau buku Bupena, bisa kalian lihat di Bupena misalnya sudah ada tuh ciri-cirinya, bisa kalian baca juga ada apa saja. Pertama, mengandung fakta karena sifatnya faktual gitu. Tidak bisa mengada-ngada, nggak bisa misalnya tidak bisa berdasarkan dugaan. Kalau hipotesa bisa saja, tapi harus nanti karena ini berupa laporan, berarti laporan hasil akhir kan dari pengamatan, maka harus faktual. Ada apa lagi? Tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang, mengandung prasangka tadi. Karena fakta tidak ada prasangka, tidak ada pemihakan, jadi proporsional, artinya adil. Laporan observasi ini sering menggunakan kelompok nomina. Nomina itu kata benda. Kenapa nomina? Karena kan ada objek yang dibahas. Sedangkan objek itu di benda yang sering diamati. Ya, bagaimana si manusia, benda manusia, misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda lain, benda-benda hidup, benda mati, dan lain sebagainya. Bersifat objektif, artinya berkeadilan, tidak berpihak dan berdasarkan faktual dan tidak menuju prasangka dan lain sebagainya. Disajikan secara menarik, artinya tidak monoton, harus lugas, harus sesuai dengan apa yang bisa disajikan secara menarik, tidak membosankan. Apakah misalnya Anda menyajikan diagram, menyajikan video, menyajikan berupa dokumentasi, itu kan harus menarik. Seperti tadi di teks tadi di The Topeng kan ada gambar, ada visualisasi, kan menarik. Berbobot dan susunannya logis, artinya dapat faktual atau data-data dapat dipertanggungjawabkan, bukan data-data atau faktual yang mengada-ngada. Dan logis di sini masuk akal. Data yang diberikan itu tidak asal-asalan, jadi harus masuk akal. Sering sering dimulai itu harusnya dengan kalimat definisi. Biasanya manusia adalah, topeng merupakan. Apa saja yang memberi ciri definisi? Ada kopula. Kopula itu ialah merupakan, yaitu, yakni. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks LHO, laporan hasil observasi. Mari simak, ini tertera di buku Bupena. Ada suaka terakhir burung air ibu kota. Nah, ini ada di halaman pertama, di awal-awal halaman di Bupena. Kalian bisa lihat, amati teks ini. Lalu silahkan Anda coba buat mencari tahu bagaimana unsur itu gagasan pokoknya, ada apa aja gagasan pokoknya. Berarti inti pembicaraan di teks tersebut itu apa, terus bagaimana yang dibahas, apa yang dibahas itu klasifikasinya, ya, terus apa saja yang dideskripsikan, yang dijelaskan. Jadi nanti unsur dan struktur ini kalian lihat, ya,
bagaimana pendahuluannya, bagaimana deskripsi bagiannya, mana deskripsi manfaatnya, apakah ini merupakan wacana deduktif atau wacana induktif. Wacana yang di awal paragraf sudah diberi tesis pendahuluan gitu ya, pengertian, atau justru di bagian umumnya di bagian bawah ini kita bisa analisis mana nih posisi klasifikasinya, ada di atas atau di bawah, pendefinisiannya itu di atas atau di bawah gitu, apakah deduktif di atas atau induktif, seperti itu. Ini kalian silahkan nanti diamati dan pastikan Anda melihat dan membaca dengan saksama instruksi yang saya berikan di Google Classroom juga, supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sudah terjawab di dalam instruksi. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain bisa Anda komentar di kolom komentar Google Classroom, ataupun masukan-masukan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Terima kasih, itu saja. Salam bahagia dan semoga ini bisa membantu di materi pertama. Untuk pertemuan kedua, saya akan memaparkan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Maka dari itu untuk minggu depan saya harap kalian juga membaca dulu supaya dapat stimulus yang bagus tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi, baik di buku atau di jejaring, di daring. Kalian bisa dapatkan informasi itu. Saya kasih bocoran misalnya tentang imbuhan, penggunaan imbuhan. Ada juga tentang frasa dan tentang kalimat simpleks dan kompleks. Dan terakhir konjungsi. Itu kebahasaan yang nanti mungkin akan dibahas oleh Bapak, apakah berupa video atau modul yang akan diberikan pada kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.